Guys, welcome back to channel Todopedia. Dan setelah di video-video sebelumnya, gue udah bahas ya saham-saham apa aja yang gue beli dan gue jual. Terus gue juga udah bahas saham-saham apa aja yang gue masukin ke dalam watchlist, lagi gue pantau untuk gue pertimbangin untuk investasi. Nah, di video kali ini gue bakalan bahas gimana sih investasi gue untuk kedepannya. Gimana strategi gue kedepannya dan gue bakalan investasi kemana aja. Itu bakalan gue bahas di video kali ini. So, stay tune di video kali ini sampai habis. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa, subscribe channel Todopedia dan tekan lonceng notifikasi supaya teman-teman terus up to date sama channel Todopedia. Dan teman-teman bisa dapatkan produk digital Todopedia dengan masuk ke link.id/todopedia. Di situ teman-teman bisa dapetin produk digital, banyak produk digital yang bisa nambah insight kalian, bisa nambah ilmu kalian, dan bisa bantuin investasi kalian. Ya, teman-teman bisa masuk ke link.id/todopedia. Atau teman-teman juga bisa dapetin itu di channel page Todopedia, kalian masuk ke bagian tab store. Oke? Kalau gitu langsung aja kita mulai ke videonya. Langsung aja gue bakalan bahas investasi gue untuk beberapa bulan ke depan. Jadi gue mau invest kemana nih untuk beberapa bulan ke depan. Nah, tapi sebelum gue bahas, gue mau invest kemana, gue bakalan bahas dulu gimana strategi gue untuk beberapa bulan ke depan. Nah, jadi strategi utama gue itu adalah memperbanyak dan memperkuat cash flow investment. Ya, itu adalah strategi gue yang paling utama. Ya, prioritas utama gue. Nah, jadi gue mau memperbanyak nih cash flow rutin, passive income rutin yang bisa gue dapat dari investasi gue. Tujuannya apa? Tujuannya supaya gue itu selalu siap sedia cash, dan juga cashnya nominalnya gede ketika ada peluang investasi datang. Jadi gue selalu ready cash untuk menjemput peluang investasi kalau ada. Dan itu tentunya bisa memperbesar compounding efek gue dalam jangka panjang. Ya, jadi gue mau selalu untuk siap sedia amunisi. Dan kalau bisa amunisinya itu ya gede gitu ya. Jadi setiap kali ada saham yang murah, ada peluang investasi di suatu saham, ya gue mau usahain supaya cash gue itu ready dan nominalnya gede. Ya makanya gue lakuin ini. Makanya gue perbanyak cash flow gue. Makanya gue perbanyak passive income rutin yang bisa gue dapat. Dan kalau bisa bukan cuma makin banyak tapi makin sering juga. Ya jadi kalau misalnya selama ini gue dapat passive income itu, dapat cash flow itu setiap 2-3 bulan sekali, kedepannya gue mau usahain supaya kalau bisa setiap bulan dapat passive income, setiap bulan dapat cash flow. Ya, jadi keisi terus RDN-nya. RDN gue keisi terus. Gitu ya. Nah, investasi gue untuk sekarang itu adalah saham Indonesia. Ya, yang mana seperti yang udah gue bahas di video sebelumnya yang ini. Ya, teman-teman bisa tonton video yang sebelumnya. Ya, gue investasi di saham-saham Indonesia. Dan untuk yang saham-saham Indonesia itu dominan di saham perbankan. Ya, nah selain saham Indonesia, gue juga ada saham di bursa Amerika yaitu Alibaba, ya, ticker simbolnya BABA. Dan selain saham yang ada di bursa Indo, saham yang ada di bursa US, selain dari itu, gue juga ada investasi di bisnis laundry. Nah, inilah investasi yang mungkin beberapa waktu yang lalu gue sebut dengan private equity. Ya, jadi gue ada investasi di suatu bisnis laundry, usaha laundry. Ya, gue pegang saham di sana. Ya, dan itu kasih gue cash flow juga, ya, dari keuntungan bisnisnya. Ya, jadi ini adalah investasi gua. Ya, saham-saham perbankan itu cukup besar porsinya di portofolio saham Indo dan itu kasih dividen yang gede. Ya, dari saham Alibaba gue juga ada dividen tapi kecil nominalnya. Gue baru terima beberapa hari yang lalu, teman-teman ya. Dan juga untuk bisnis laundry, ya, gue juga dapat cash flow dari keuntungan perusahaan terus dibagi dengan porsi kepemilikan gua, porsi saham gua di bisnis laundry ini. Ya, jadi gue udah dapat cash flow itu cukup sering, teman-teman. Nah, tapi gue ngerasa bahwa saham-saham yang gue pegang sama private equity ini menurut gue portofolio gue itu terlalu high risk, teman-teman. Ya, jadi dengan gue pegang saham Indo, gue pegang saham US, gue juga ada private equity, gue ngelihat bahwa oke, ini terlalu berisiko tinggi. Maka gue ada kebutuhan nih ke depannya untuk diversifikasi ke investasi yang lebih low risk atau medium risk lah. Ya, gue ngeliat ini terlalu high risk. Nah, ini juga mungkin teman-teman juga bisa renungin lagi nih, porto kalian itu seperti apa sekarang kondisinya? Apakah terlalu berat di saham atau seperti apa?
Ya, kalau misalnya teman-teman terlalu berat di saham, mungkin teman-teman bisa pertimbangin untuk kedepannya nambah ke investasi yang lebih low risk atau medium risk. Ya, sama dengan gua juga gitu. Jadi porto gua ini juga banyak banget di saham, bahkan bisa dibilang 90% lebih di saham gitu ya. Menurut gua terlalu beresiko tinggi, terlalu konsentrasi ke saham. Jadi gua pengen ada instrumen investasi yang lebih low risk. Itu adalah kebutuhan gue pengen diversifikasi ke investasi yang lebih aman gitu ya. Dan bicara soal investasi yang lebih aman, maka gue kedepannya itu akan mulai investasi di obligasi dan sukuk, dimana seperti yang bisa kita lihat di sini teman-teman, kedepannya rencana gue adalah gue setiap kali dapat income, gue mau investasi 75% itu ke obligasi dan sukuk, dan cuman 25% ke saham. Ya, jadi tetap ada porsi sahamnya. Ya, jadi gue tidak akan meninggalkan saham teman-teman, tenang aja. Todopedia tetap bakalan invest di saham, tapi memang ada kebutuhan nih untuk gue pribadi, ya, untuk personal finance, personal investment gue pribadi, gue butuh untuk investasi di instrumen yang lebih aman. Dan dari beberapa instrumen yang low risk, ya, low risk, medium risk, gue putuskan untuk investasi di obligasi dan sukuk. Ya, jadi gue bakalan lebih banyak investasi di obligasi dan sukuk, 75%, 25%-nya gue tetap akan investasi di saham. Dan memang udah ada beberapa saham-saham yang lagi gue pertimbangin. Ya, ada beberapa saham-saham yang gue masukin ke dalam watchlist. Nah, teman-teman bisa tonton nih video gue yang sebelumnya yang ini. Ya, di sini, di video ini gue bahas ya watchlist gue. Jadi gue bahas nih saham-saham apa aja yang lagi gue pantau, dan lagi gue analisa, dan lagi gue pertimbangin untuk gue masukin ke dalam porto. Ya, nah kembali ke obligasi dan sukuk ya. Jadi obligasi dan sukuk ini adalah, kalau obligasi itu surat utang, kalau sukuk itu dia kepemilikan atas suatu proyek. Ya, jadi obligasi dan sukuk ini adalah instrumen yang menghasilkan cash flow. Ya, dia ini termasuk cash flow investment yang lebih low risk daripada saham. Dan dari obligasi sama sukuk ini, gue bisa dapat passive income itu tiap bulan teman-teman. Ya. Dan kenapa gue akhirnya pilih obligasi dan sukuk? Ya, selain dia low risk ya. Sekarang kenapa gue pilih obligasi dan sukuk itu karena suku bunga itu udah naik 100 basis point teman-teman ya. Jadi kemarin-kemarin kita tahu bahwa Gubernur BI itu naikin suku bunga sebesar total itu 100 basis point. Ya, jadi dengan suku bunga udah naik, maka obligasi-obligasi yang terbit dan yang akan terbit itu kuponnya bisa lebih gede. Biasanya obligasi itu kuponnya sekitaran 6 sampai 6,5%. Yang terbaru ya, yang terbaru ORI 30, ORI 030 itu kuponnya sampai 7%, 6,9% sampai 7%. Jadi menurut gua ini adalah momentum untuk teman-teman untuk mulai investasi selain di saham, investasi juga di obligasi. Di mana kuponnya jadi lebih gede. Ya, untuk ORI 030 itu bisa 6,9 sampai 7%. Belum termasuk sama pajak 10% teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian kuponnya 7%, pajaknya 10%, berarti net return kalian ya 6,3%. Ya, jadi ada pajak 10%. Gitu ya. Jadi itu adalah alasan kenapa gue pilih obligasi ya. Returnnya jadi lebih menarik teman-teman dengan suku bunga yang udah naik. Nah, strateginya gimana? Strateginya adalah gini teman-teman. Jadi mirip kayak dividen investing ya. Cash flow dari kupon obligasi, cash flow dari imbal hasil sukuk, itu nantinya bisa diinvestasiin lagi ke saham, teman-teman. Jadi, teman-teman kan dapat nih kupon tiap bulan atau tiap 6 bulan kalau obligasi FR, ya. Obligasi ORI itu tiap bulan, obligasi FR itu tiap 6 bulan, ya. Nah, cash flow dari kupon obligasi, cash flow dari imbal hasil sukuk, itu bisa diinvestasiin lagi ke saham. Jadi, setiap bulan teman-teman dapat kupon, langsung diinvestasiin aja ke saham. Ya, jadi cocok nih buat teman-teman yang pengen nyiptain efek compounding. Ya. Jadi itu bakalan menciptakan efek compounding cash flow. Jadi cash flow-nya makin lama dalam jangka panjang, cash flow yang kalian terima makin lama makin gede. Ya, kupon obligasi kalian dapat. Terus dari kupon itu teman-teman reinvest lagi ke saham high dividend misalnya. Misalnya dari kupon obligasi teman-teman reinvest ke saham perbankan high dividend. Kan itu bisa juga kayak gitu. Ya, jadi menciptakan efek compounding cash flow.
Ya, jadi ini adalah investasi gue untuk kedepannya. 75% di obligasi dan sukuk, terus 25% di saham. Ya, once again, gue tidak akan meninggalkan saham, teman-teman. Jadi, jangan dikira Todopedia bakal ninggalin saham, ya enggak ya, teman-teman ya. Gue bakalan tetap jadiin saham itu instrumen investasi yang paling utama. Ya, saham, ETF, ya itu bakalan jadi investasi gue yang paling utama. Dan Todopedia tetap akan ada di saham, tapi untuk sekarang ada kebutuhan untuk portofolio gue pribadi nih. Portofolio gue pribadi itu ada kebutuhan untuk instrumen investasi yang lebih aman, gitu ya. Nah, bicara soal obligasi, ya, teman-teman actually bisa dapat kupon setiap bulan dari obligasi ORI 030 seperti yang tadi udah gue bilang ya. Jadi sekarang ini lagi ada di periode pembelian ya, dari tanggal 6 sampai 30 Juli 2026 ini lagi masa-masa periode pembelian. Kuponnya itu fixed rate, teman-teman ya. Jadi kuponnya itu 7% dan itu fix, nggak akan berubah-ubah, pasti 7%. Ya. Dan jangka waktunya ORI 030 ini jatuh temponya itu 2032. Jadi jangka waktunya adalah untuk investasi untuk 6 tahun ke depan. Kuponnya dibagi setiap bulan. Ya, jadi itu untuk ORI 030. Nah, tapi kalau teman-teman nggak pengen investasi di obligasi ORI, misalnya teman-teman pengennya di FR aja. Ya, nah teman-teman juga bisa investasi di obligasi FR dan juga sukuk PBS, Project Based Sukuk atau PBS ya. Nah, kuponnya itu sekitaran 6,8% sampai 7,1% per tahun. Jadi, teman-teman juga dapat passive income yang gede nih dari obligasi FR, dari sukuk PBS. Nah, tapi untuk obligasi FR sama sukuk PBS, ini kan bagi kuponnya itu setiap 6 bulan. Sukuk PBS itu bagi imbal hasil setiap 6 bulan. Ya. Nah, karena dia bagi kuponnya itu setiap 6 bulan sekali, maka kita perlu nyusun portofolio obligasi kita, itu kita perlu susun isinya itu 6 obligasi dan sukuk. Ya, jadi kita perlu isi dengan 6 obligasi dan sukuk. Kenapa harus 6? Supaya teman-teman dapat passive income setiap bulan. Ya, contohnya kayak gini teman-teman ya. Contohnya teman-teman bisa lihat tabel ini ya. Untuk obligasi FR 0102 itu bagi kuponnya di Januari sama Juli. Ya, terus untuk yield per tahunnya di sekitaran 7% per tahun. Ya, jatuh temponya di bulan Juli 2054. Jadi masih lama banget. Ya. Nah, itu obligasi pertama. Obligasi kedua, FR 0089. Ya. Bagi kuponnya di bulan Februari sama Agustus, yield-nya itu 7,1% per tahun. Terus untuk Maret sama September, itu kalian invest di sukuk PBS 037. Yield per tahunnya 6,9%. Ya, kurang lebih di rata-ratain ya 7% lah ya yield-nya per tahun ya, teman-teman ya. Terus untuk April dan Oktober, teman-teman invest di obligasi FR 0108. Di bulan Mei sama November, itu teman-teman invest di obligasi FR 0076. Dan di bulan Desember sama Juni, itu di sukuk PBS 038. Jadi teman-teman bisa nih invest di 6 obligasi FR dan sukuk PBS ini, teman-teman. Untuk teman-teman tetap bisa dapat kupon setiap bulan. Jadi meskipun mereka bagi kuponnya, bagi imbal hasilnya itu setiap 6 bulan, tapi dengan teman-teman punya 6 obligasi dan sukuk ini, ya, obligasinya ada 4, ya, FR-nya ada 4, sukuknya ada 2. Teman-teman susun portofolio kalian dengan 6 ini, 6 investasi ini, teman-teman tetap bisa dapat kupon setiap bulan. Tetap dapat bisa passive income setiap bulan. Ya. Jadi antara ORI 030 atau teman-teman bisa susun portofolio kalian dengan 6 obligasi FR dan sukuk PBS. Ya, jadi ini caranya untuk cash flow investment di obligasi. Ya, overall teman-teman, gue kembali ke sini. Overall, kedepannya gue tetap akan memperkuat cash flow investment gue. Gue akan memperbesar cash flow rutin yang bisa gue dapat dari investasi, karena gue ngelihat ya dengan gue memperbanyak cash flow yang bisa gue dapat, ya gue memperbesar juga amunisi yang bisa gue pakai untuk kedepannya gue investasi. Ya, jadi kalau misalnya ada saham murah, ya amunisi gue keisi terus gitu ya. Apalagi kalau nominalnya gede, ya tentu gue bisa dapat kesempatan untuk investasi di saham yang bagus di harga bawah, apalagi kalau dividennya gede, gitu ya. Jadi ini adalah investasi gue ya. Gimana nih investasi kalian, gimana nih? Coba kalian mungkin bisa komen di kolom komentar. Planning kalian seperti apa untuk kedepannya? Apakah teman-teman tetap mau invest di saham, atau teman-teman pengen nambah investasi ke yang lebih high risk gitu ya?
atau teman-teman pengen investasi yang lebih konservatif, ya boleh teman-teman komen di bawah ya. Kalau misalnya teman-teman pengen sharing, kalian rencananya mau invest di mana ke depannya, boleh sharing di kolom komentar ya. Jadi untuk kedepannya gue akan sedikit lebih fokus ke investasi yang low risk ya, tapi tentu untuk jangka panjang gue tetap akan invest di saham. Dan gue juga tentunya kedepannya pasti gue akan invest di ETF ya, karena ETF ini gue punya rencana bahwa gue akan hold untuk puluhan tahun, bisa 20-30 tahun ya. ETF kayak S&P 500, terus juga ETF kayak QQQ, Nasdaq, ETF kayak SCHD, itu ya gue pasti akan masuk ke sana karena gue juga pengen dapat keuntungan dalam bentuk USD. Gue pengen dapat keuntungan investasi, dapat passive income juga dalam bentuk USD. Jadi gue bukan cuman diversifikasi saham, bukan cuman diversifikasi instrumen, tapi gue juga diversifikasi dari segi keuntungan currency ya. Jadi gue pengen diversifikasi currency-nya, nggak cuman rupiah tapi juga USD. Oke teman-teman, so itu dia ya investasi gue untuk kedepannya seperti apa. Disclaimer, ini bukan ajakan untuk jual beli investasi apapun. Keputusan investasi sepenuhnya di tangan kalian masing-masing dan tetap do your own research. Nah, kalau misalnya teman-teman suka dengan video ini, bisa klik like, bagiin video ini ke teman-teman kalian, dan teman-teman juga bisa scan QR yang ada di bawah untuk support Todopedia untuk kedepannya gue makin semangat untuk bikin konten yang terbaik buat kalian. Oke, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.